Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahroji Putri Adini, NIT 22372, Prodi TMP 1A, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas sedikit mengenai istilah-istilah pada sistem kendali untuk memenuhi tugas dari mata perkuliahan teknik pengaturan. Langsung saja, yang pertama, istilah-istilah sistem kendali. Yang pertama yaitu terdapat masukan, di mana masukan disebut juga input yang merupakan rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Dan yang kedua ada keluaran. Keluaran biasa disebut juga output, di mana output tersebut adalah tanggapan sebenarnya atau tanggapan nyata yang didapatkan dari suatu sistem kendali yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu plan, di mana plan merupakan seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan. Contoh dari plan itu sendiri yaitu terdapat pada mobil, mesin pendingin, pabrik, ada juga pesawat terbang dan kapal. Kemudian yang selanjutnya yaitu istilah proses, di mana proses yaitu dapat diartikan berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses, misalnya kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi proses itu bisa disebut sebagai alur dari suatu kegiatan atau mungkin proses suatu sistem itu dilakukan atau berlangsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem, di mana sistem itu sendiri berarti kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi untuk kendali itu sendiri, kumpulan atau komponen-komponen yang ada mulai dari masukan, keluaran, proses, atau output, atau alat-alat atau bahan yang di dalamnya yang disusun, itu disebut juga sistem. Kemudian yang selanjutnya ada diagram blok, di mana diagram blok itu sendiri berbentuk persegi panjang yang berfungsi untuk mempresentasikan model matematika dari sistem fisik. Contohnya yaitu seperti kotak pada gambar dan diagram dari diagram blok itu sendiri yaitu terdapat pada gambar berikut ini, di mana terdiri masukan yang masuk ke dalam suatu sistem, kemudian keluar atau outputnya yaitu hasil dari masukan yang telah diproses. Kemudian yang selanjutnya fungsi alih atau transfer function. Fungsi alih yaitu perbandingan antara keluaran atau output terhadap masukan input suatu sistem kendali. Dan yang selanjutnya sistem pengendalian umpan maju atau biasa disebut dengan sistem kendali loop terbuka. Sistem kendali loop terbuka atau umpan maju itu sistem di mana keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Berikut merupakan diagram dari sistem kendali simpel terbuka. Dan sistem pengendali loop terbuka ini contohnya yaitu pada panas setrika, bisa terus pemanas ruangan yang biasa digunakan di negara-negara yang mungkin memiliki iklim dingin atau salju.
Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian umpan balik atau disebut juga dengan loop tertutup, di mana sistem ini kebalikan dari umpan terbuka tadi, yaitu sistem di mana sistem keluaran pengendalinya ikut andil dalam aksi kendali. Dan berikut merupakan diagram dari sistem pengendalian loop tertutup, di mana keluarannya akan ikut andil, di mana elemen feedbacknya akan kembali ke controller untuk menghentikan atau memberhentikan suatu proses sesuai apa yang ditentukan atau diperintahkan. Kemudian yang selanjutnya sistem pengendali manual, di mana sistem pengendalian manual yaitu faktor manusianya sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Jadi faktor manusia di sini, manusia berperan sebagai pemberi perintah pada suatu sistem kendali untuk mengatur mulai atau berhentinya suatu sistem. Seperti yang dicontohkan yaitu sistem pengendalian level cairan secara manual terdapat pada gambar berikut ini, di mana keterangan dari gambar yaitu tangan dari manusia itu sendiri berfungsi sebagai mengatur permukaan fluida dan masukannya yaitu permukaan fluida dan sensornya yaitu penglihatan dari manusia itu sendiri. Apabila mungkin bejananya itu sudah penuh, maka faktor manusia atau perintah dari manusia itu sendiri akan memberhentikan keran dari aliran fluida masukan. Kemudian yang selanjutnya sistem pengendalian otomatis, di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian dan peran dari manusia itu sendiri telah digantikan oleh sistem controller yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya. Seperti contoh pada gambar yaitu sistem pengendalian level cairan secara otomatis, di mana apabila air sudah memenuhi apa yang telah ditentukan, maka katup dari keran tersebut akan memutar atau menutup, sehingga aliran akan terhenti. Dan selanjutnya yaitu variabel terkendali atau kontrol variabel. Besaran atau variabel yang dikendalikan, yang biasanya disebut juga proses variabel atau PV. Kemudian manipulated variable, di mana masukan dari suatu proses dapat diubah-ubah dan dimanipulasi agar proses variabel besarnya sesuai dengan set point. Set point itu sendiri berarti sinyal yang diumpankan pada sistem kendali tersebut, yang digunakan untuk acuan dalam menentukan keluaran sistem kontrol atau kendali. Yang selanjutnya yaitu servomekanisme, yang dapat diartikan keluarannya berupa besaran-besaran mekanik. Besaran mekanik yang dimaksudkan yaitu percepatan, kecepatan, posisi, putaran, suhu, torsi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian digital. Digital di sini dimaksudkan yaitu otomatis, di mana dengan komponen utamanya antara lain elemen proses, elemen pengukuran atau sensing elemen dan transmitter, elemen controller atau control unit, dan final control element atau control value. Dan selanjutnya gangguan atau load, atau disebut juga disturbance. Dapat diartikan sebagai suatu sinyal yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keluaran sistem pengendali atau variabel terkendali. Selanjutnya sensing element, di mana sensing element ini terletak pada bagian ujung pada suatu sistem pengukuran atau measuring system, atau disebut juga sensor, di mana sensor ini bertugas untuk mendeteksi gerakan lingkungan yang diperlukan sistem controller. Contoh dari sistem sensing element itu yaitu thermocouple atau pengukuran temperatur. Dan selanjutnya transmitter.
Transmitter merupakan alat yang berfungsi untuk membaca sinyal sensi elemen dan mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. Selanjutnya aktuator. Aktuator itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan dan biasa dibuat dari sistem motor listrik secara sistem pneumatik dan hidrolik. Transducer. Transducer di sini berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengalih sinyal. Contoh dari transducer yaitu mengubah sinyal yang awalnya mekanis menjadi listrik pada saat pengukuran getaran. Selanjutnya, measuring variable. Measuring variable itu sendiri yaitu sinyal yang keluar dari transmitter yang merupakan cerminan dari sinyal pengukuran. Kemudian setting point. Setting point di sini diartikan sebagai besar variabel proses yang dikendaki atau telah disepakati. Suatu controller akan selalu berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point yang telah ditentukan. Kemudian error. Error di sini yaitu selisih antara set point yang telah ditentukan dikurangi dengan variabel terkendali. Semakin kecil error terhitung, maka semakin kecil pula sinyal kendali controller terhadap plan. Yang nomor 24, alat pengendali atau controller. Alat ini sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses, suatu alat atau sistem. Dan ada 3 dari 4 tahap pengaturan, yaitu yang pertama, membandingkan set point dengan measuring variable. Kemudian yang ketiga, menghitung berapa banyak koreksi yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungan yang telah kita hitung. Selanjutnya, control unit. Control unit ini sendiri merupakan bagian dari unit controller yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Final controller element. Final controller elemen ini berfungsi untuk mengubah measuring variabel yang tadinya dengan memanipulasi besarnya manipulate variabel atas dasar perintah dari controller. Selanjutnya, sistem pengendalian adaptif, di mana sistem pengendalian adaptif ini mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, sistem pengendalian kontinu, di mana sistem pengendalian ini berjalan secara kontinu pada setiap saat respons sistem selalu ada. Dan berikut merupakan diagram sistem pengendali kontinu. Selanjutnya, sistem pengendalian diskrit atau digital, di mana sistem ini berjalan secara diskrit dan proses pengendaliannya tidak berjalan setiap saat dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Contohnya saja pada saat terjadi pencuplikan pada waktu cupliknya. Berikut merupakan diagram dari pengendalian. Selanjutnya yaitu respons atau rangsangan, di mana setiap isyarat masukan yang dimasukkan dari luar yang mempengaruhi keluaran terkendali. Terakhir, sistem regulasi otomatis, di mana sistem pengendalian output dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditentukan, atau paling tidak mendekati dengan nilai yang telah ditentukan tadinya.